Acara ini dipersembahkan oleh Agroeduwisata merupakan konsep wisata yang menggabungkan pertanian, pendidikan, dan pariwisata. Konsep ini menghadirkan pengalaman interaktif, sekaligus mendorong peningkatan ekonomi petani dan kesadaran lingkungan. Melalui agroeduwisata, pengunjung dapat belajar langsung tentang kegiatan pertanian, memahami teknologi budidaya, hingga mengenal konsep pertanian berkelanjutan dan ekologi. 3 komponen utama menjadi landasan. Pertama, potensi sektor pertanian dengan keindahan lahan dan komoditasnya. Kedua, edukasi yang membuka wawasan tentang pertanian, perikanan, dan peternakan. Ketiga, wisata yang menghadirkan aktivitas rekreasi seperti petik buah dan pengalaman bertani. Selain memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani, agroeduwisata juga menumbuhkan kecintaan generasi muda pada pertanian serta memberdayakan masyarakat melalui promosi potensi lokal. Agroeduwisata sinergi antara belajar, berwisata, dan membangun masa depan pertanian yang berkelanjutan. Saksikan selengkapnya hanya di iBreak. Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda tentunya hanya di iBreak. Nah pemirsa, agroeduwisata merupakan konsep wisata yang menggabungkan sektor pertanian atau agro, pendidikan atau edukatif, dan pariwisata. Konsep ini bertujuan untuk memberikan pengalaman interaktif kepada pengunjung tentang pertanian sambil meningkatkan ekonomi masyarakat petani dan kesadaran akan lingkungan serta budaya lokal. Pengunjung juga dapat belajar langsung tentang kegiatan pertanian, memanfaatkan lahan dan komoditas pertanian, serta memahami konsep pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lengkap mengenai agroeduwisata menuju Lampung Selatan maju, saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Radityo Egi Pratama, STMBE, selaku Bupati Lampung Selatan. Halo Pak Egi, apa kabarnya? Halo Mbak Zila, alhamdulillah baik. Ya, atau mungkin lebih enak aku panggil Mas, boleh nih ya Pak Egi ya? Mas aja, Mas. Oke, siap. Ini kita ngomong-ngomong soal agroeduwisata ini ya Mas Egi gitu ya. Saat ini kan agroeduwisata di Lampung Selatan ini kan terus dikembangkan gitu ya. Sebenarnya langkah awal apa aja sih yang perlu dilakukan agar program ini tuh bisa berjalan dengan baik, Mas? Yang pertama tentu kita ini lagi merencanakan dari blueprint terkait dengan tata ruang wilayah yang ada di Lampung Selatan. Terus kemudian yang kedua, kita juga sedang mengerjakan city branding. Terus kemudian yang ketiga, di lokasi-lokasi objek wisata yang akan kita jadikan prioritas, akan jadi destinasi, ini juga terus kita standarisasi, disesuaikan dengan konsep yang sedang kita rancang. Oke, lalu dalam sektor pertanian itu bagaimana sih cara pemerintah Kabupaten Lampung Selatan gitu ya, khususnya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada gitu? Yang pertama pasti kita lakukan edukasi juga ke masyarakat ya. Itu yang paling penting karena mereka lah jadi garda terdepan, entitas yang akan kita libatkan, khususnya masyarakat lokal. Terus kemudian yang berikutnya kita juga memberikan kemudahan dalam perizinan dan percepatan karena investor itu kan inginnya sesuatu yang terukur dan sesuatu yang transparan. Kemudian yang ketiga, dari sisi perencanaan kita betul-betul fokuskan dalam suatu klasterisasi dulu. Kalau di pariwisata ini kan banyak hal-hal mikro yang bisa memiliki impact terhadap berhasil atau enggaknya gitu. Jadi saat ini 3 awal ini yang sedang kita lakukan. Ya. Ini menyangkut atau begini teknologi nggak sih Mas Egi? Karena kan kalau misalnya kita ngomong soal teknologi gitu ya, apa aja sih inovasi yang mungkin sudah dimiliki atau sedang dikembangkan nih terkait dengan teknologi pertanian? Jadi ada salah satu spot yang kita sedang bangun. Ini kawasan pertanian anak Nusantara, kurang lebih 1035 hektar yang ada di Desa Trimamukti, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Ini sekarang kita menggunakan solar cell untuk listriknya yang bisa dikendalikan itu melalui sistem IoT oleh petaninya. Kemudian yang kedua, ini juga kita sedang ongoing pilot projectnya ini untuk pemupukan menggunakan drone.
Nah, terus kemudian yang ketiga juga kita sedang memastikan untuk pemilihan bibit unggul, sehingga kita pengen mencapai di tahun 2028 itu indeks panennya itu bisa 4 kali dalam waktu 1 tahun. Oke, berarti ini nanti tentunya petani-petani akan disosialisasikan begitu ya Pak ya terkait hal ini gitu ya. Sedang berjalan sih. Sedang berjalan. Sudah berjalan. Oke, berarti nanti akan lebih canggih lagi melek teknologi kita karena mau pemanfaatan teknologi tadi. Lalu kalau untuk kolaborasi, Mas Egy gitu ya Kak, kolaborasi strategis, apakah ada juga rencana atau akan atau sedang gitu bekerja sama dengan pihak swasta ini untuk mempercepat pembangunan daerah? Oh iya, kita terbuka dengan pihak swasta karena memang di pemerintahan saya ini saya mengedepankan konsep pentahelix. Saya sebutnya pentahelix plus lah, yang mana salah satu entitasnya adalah sektor swasta. Karena menurut saya semakin banyak pihak yang terlibat, saya berharap akselerasi capaian targetnya juga semakin cepat. Jadi ada dengan adanya kolaborasi strategis itu ya gitu cukup membantu. Tapi kalau misalnya tadi tertarik gitu ya soal wisata berbasis pertanian gitu ya, khususnya yang ramah lingkungan. Nanti akan ada berapa banyak destinasi wisata berbasis pertanian yang ramah lingkungan yang akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Mas? Untuk sekarang yang sifatnya kawasan tadi yang berbasis agriculture itu kita pengen satu dulu karena gede kan, 1035 hektar kan. Terus tapi kalau yang berbasis untuk perkebunan ya yang menjadi komoditas-komoditas di setiap desa itu kurang lebih mungkin saat ini kita kan ada 254 desa 4 kelurahan. 256 desa ya 4 kelurahan. Jadi kita mau targetkan mungkin 20 desa dulu. Sehingga ini bisa menjadi salah satu daya tarik dan menjadi sumber income buat si masyarakat yang ada di desa itu. Oke. Lalu kalau misalnya untuk tadi kan akan membangun dan akan semakin lebih memanfaatkan teknologi, terus akan juga berkolaborasi gitu. Tantangannya ada nggak sih Mas Egy dalam hal ini? Tentu ada sih ya. Jadi memang yang pertama itu terkait dengan mindset dulu. Contoh kayak di kawasan pertanian yang sedang kita bangun ini kan kita harus menyamakan mindset juga dengan para kelompok tani yang ada di situ. Dan kita lakukan edukasi sehingga ini juga memerlukan waktu. Terus kemudian yang kedua ini mindset terhadap masyarakat juga. Mindset apa? Mindset bagaimana menyambut kalau tamu-tamu ini datang nih. Jadi terkait dengan hospitality ini. Terus kemudian kedua bagaimana masyarakat ini juga tergerak untuk secara sadar menjaga kebersihan lingkungannya. Ini penting nih karena kan namanya pariwisata ya. Kadang susah juga gitu ya, masyarakatnya mungkin ada yang mungkin perlu sosialisasi gitu kan, karena mungkin sebelumnya mereka tidak mendapatkan atau tidak mengetahui atau minim pendidikan mengenai itu gitu ya. Mungkin ini juga agak yang sulit ya buat Mas Egy, tapi sama tantangannya satu lagi, SDM. Oh, oke. SDM biasanya kalau kita investor atau swasta itu masuk kan pasti mereka memprioritaskan sebenarnya kan ya local power, local people dulu ya. Jadi ini juga kita benar-benar kerja paralel, kita membangun instrumen untuk bisa menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang sesuai industri yang akan kita bangun. Oke, ini sebenarnya menarik gitu ya, karena tadi kita ngomongin soal tantangan dari SDM, juga nanti dampaknya seperti apa dengan kolaborasi ini gitu ya. Kita kan ini semakin menarik, kita akan sambung lagi. Pemirsa, tahan dulu sejenak untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di iBreak. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. World Cup CONMEBOL Qualifier. Skuad asuhan Carlo Ancelotti siap menggempur pertahanan Bahal La Roja. Brazil versus Chili. World Cup CONMEBOL Qualifier, Jumat 5 September pukul 7:30 pagi, live di iNews Premium Sports. Jersey ayah mana? Tadi ada di lantai. Ibu cuci deh. Hah? Tanda tangan Rizky Ridho hilang. Kita cari Om Rizky aja. Ya. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Om Rizky minta tanda tangannya dong. Boleh dong. Makasih Om. Rinso baru dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Jersey-nya? Surprise!
jersey ini harus kita jaga ya. Rinsol baru, angkat noda sulit hilang, wangi mewah. Kembali lagi di iBreak dan masih bersama saya Fazilah Khairunisa dan masih membahas mengenai tema kita pada hari ini yaitu agroeduwisata menuju Lampung Selatan maju dan masih ditemani bersama Bapak Radityo Eki Pratama. Pak, kalau kita tadi ngelanjutin gitu ya perbincangan sebelumnya seru banget soal tantangan gitu. Nah sekarang ini terkait manfaat ya tentu agroeduwisata ini kan akan memberikan banyak dampak positif gitu ya bagi petani. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Pak atau Mas ada apa saja yang nantinya ini akan dirasakan langsung oleh para petani? Pertama gini, kalau tentang kan agroeduwisata ini sebuah konsep yang tidak hanya di kawasan pertanian saja ya. Karena di Lampung Selatan ini kan secara kontur wilayahnya ada pegunungan, ada wilayah pesisir laut, kemudian ada juga wilayah perkebunan dan wilayah pertanian. Nah, kalau kita bicara agroeduwisata ini sebenarnya kan 3 konsep yang bisa saling menjahit satu sama lain. Agro ini ya terkait dengan agriculture-nya, karena kita ketahui bahwa program prioritas Bapak Presiden ini terkait dengan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, Lampung Selatan ikut berpartisipasi untuk mensukseskan program itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan edu ini, saya percaya bahwasanya suatu wilayah itu kalau menjadi salah satu pusat pendidikan ini akan bisa ikut membangun kebudayaan yang ada di situ, kultur masyarakatnya. Nah, terkait dengan pariwisata, ini karena memang kekuatan alam yang dimiliki dan kekuatan budaya yang ada di Lampung Selatan ini yang belum terekspos. Jadi kalau terkait dengan petani, tentu harapannya dengan pilot project yang sedang kami lakukan ini bisa diduplikasi di area-area yang ada di Lampung Selatan yang lain. Harapannya sebenarnya untuk meningkatkan indeks panennya, yang biasanya itu rata-rata kan kalau di Lampung Selatan itu koefisiennya 1,8. Jadi maksimal 1 tahun itu 2 kali panen. Nah, dengan prototype project ini kita harapkan bisa lebih, minimal 3, maksimal 4 kali setahun. Oke, tapi kan tidak mudah begitu, Mas, mengembangkan potensi seni dan budaya gitu ya, apalagi berbasis pertanian di desa-desa Lampung Selatan. Nah, apakah ada cara khusus agar hal ini bisa berjalan dengan baik gitu, Mas? Sebenarnya gini, kalau saya kan, kami ini pemerintah ini kan sifatnya fasilitator ya. Kalau kita membuka ruang untuk berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, rasanya ini bisa menjadi sebuah langkah percepatan. Contoh ada salah satu di desa Tri Raharjo di Kecamatan Merbau Mataram. Ada salah satu acara seni budaya festival namanya Serawung Sawah. Jadi dia itu melaksanakan upacara semacam syukuran tapi di tengah sawah. Nah, ini kan salah satu konsep yang mana memadukan antara konsep agro, kemudian ada edukasinya karena melibatkan anak-anak sekolah sebagai partisipannya, dan ini menjadi wisata juga. Dan yang datang sini ada yang dari mancanegara juga. Ya, di Tri Raharjo itu, di desa itu. Nah, ini yang mau kita angkat karena ini awalnya cuma festival skala desa. Nah, kita mau upscaling supaya ini bisa menjadi festival bukan hanya skala kabupaten ya, targetnya skala nasional gitu. Tapi kalau untuk kualitas SDM sendiri, bagaimana mereka menyikapi, merespon soal program ini begitu ya, khususnya untuk sesuatu hal yang lebih maju begitu, seperti apa? Basically masyarakat di sana mayoritas welcome sekali. Kenapa welcome? Karena secara geografis Lampung Selatan ini adalah gerbangnya Pulau Sumatera. Jadi mereka udah sangat terbiasa dengan yang namanya pendatang. Dan perlu diketahui juga Lampung Selatan ini secara sukunya tuh variatif. Jadi saya sering sampaikan Lampung Selatan ini miniaturnya Indonesia. Lampung ada, Jawa ada, Sunda ada, Bali ada, Madura ada, Batak ada. Dan sampai hari ini kondisi masyarakat Lampung Selatan itu hidup dengan damai, artinya kan secara kondusivitas yang bagus. Nah, memang yang perlu ditingkatkan ada dari sisi wawasan saja. Bagaimana konsep yang sedang kita bangun ini bisa tersosialisasikan secara utuh dan nyampe ke masyarakat, dan masyarakat juga ikut terlibat gitu. Oke, tadi menarik gitu ya bahas soal festival yang ini juga sudah menarik wisatawan mancanegara begitu ya, Mas ya. Ini festivalnya bakal diadain tiap tahun atau seperti tiap apa? Tahun. Tiap tahun. Tahunan. Ini biasanya dilaksanakan awal tahun. Karena ngelihat siklus bulannya. Karena menurut kepercayaan masyarakat di situ disesuaikan dengan siklus bulannya. Kira-kira
kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dalam festival itu manfaatnya gitu, selain ya tentunya pengalaman wisata dan segala macamnya. Yang pertama satu pasti ya tadi ya terkait dengan kegiatannya, atraksinya ya. Terus kemudian yang kedua ini bisa langsung melihat keautentikan masyarakat yang ada di situ. Nah, memang ini yang perlu support ada dari sisi amenitasnya memang. Jadi kalau yang sekarang sedang berjalan banyak wisatawan yang hadir itu mereka itu tinggal di rumah-rumah warga. Jadi kita memang saya pengennya begitu, melibatkan keterlibatan masyarakat lokal di situ. Jadi merasakan langsung begitu ya bagaimana menjadi warga Lampung Selatan begitu ya. Dan Mas, tahun ini kita juga ada program pertukaran siswa-siswi antara Indonesia dengan Australia. Karena kami juga salah satunya kabupaten yang mendapatkan kesempatan itu disupport dari programnya pemerintah Kemenpora di kementerian. Dan mereka tidur di rumah warga, jadi merasakan lokal experience ya. Yeah. Oke. Kalau itu kan tadi festival yang lebih kepada ya selain experience soal budaya dan segala macam. Yeah. Kalau untuk yang agroeduwisatanya ini pastinya ada pengalaman-pengalaman atau manfaat-manfaat juga kan yang dirasakan gitu. Apa aja tuh, Mas? Ya pertama pasti ini jadi tempat healing ya. Ya kan? Kita kan waktu kita tahu kan kita dengar beberapa bulan ke belakang itu kan ada hashtag kabur aja dulu kan. Kabur aja kok jauh-jauh ya, jadi nggak usah jauh-jauh, kabur aja dulunya tuh ya ke Lampung Selatan aja nanti. Terus kemudian yang kedua ya tentu mengenal terkait dengan historical salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Dan berikutnya lagi kan di Lampung Selatan ini ada salah satu gunung fenomenal, Gunung Krakatau kan. Dan ini juga menjadi salah satu destinasi yang sebenarnya banyak orang pengen ngunjungin. Cuma ya karena agak memicu adrenalin ya, jadi nggak semua orang juga berani gitu. Nah itu salah satunya. Dan keindahan alam khususnya pantai ya. Kita ini punya panjang 250 km garis pantainya dan kayaknya bisa berkompetisi dengan wilayah-wilayah pantai yang ada di tempat lain lah. Oke, jadi udah bisa dijamin gitu ya, bakalan sama nih experience-nya gitu ya. Udah jadi penasaran, jadi pengen ke Lampung Selatan nih Mas ya. Tapi pemirsa, yang perbincangan menarik ini masih terus berlanjut di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah di iBreak. Untuk keluarga, aku selalu cari yang terbaik. Saat banyak yang ngaku kecap, cuma Bango yang 100% kecap. Dibuat dengan bahan pilihan dari alam tanpa pengawet. Jadikan Bango 100% kecap. Bikin semur seenak ini. Sayang kan buat disisain? Sajikan rasa terbaik, Bango 100% kecap. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir, pembunuh ayam karena non halal. Inti Jakarta, Kemayoran. iNews sore setiap hari di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turkulu isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Wotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom Senin sampai Jumat di iNews Prime. Eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, undang-undang, gerebekan, kritikan Soekarno di Jawa Barat, lengkapinya jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam Gak menerobos gerbang karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kembali lagi di iBreak dan masih bersama Mas Radityo Egy Pratama, dan mari kita lanjutkan nih perbincangan kita yang semakin seru ya Mas ya, gitu ya, ngomongin soal Lampung Selatan. Nah ini selain potensi lokal Mas tadi yang udah dijelasin, wisata apa aja sih yang akan ditawarkan begitu ya kepada masyarakat luar Lampung Selatan nih Mas? Basically sih kalau yang paling banyak nih pantai ya di sana itu ya. Ada pantai Kedut, tadi ada pantai Mengkudu, kemudian ada beberapa pulau. Jadi kita tuh ada pulau-pulau kayak di kawasan Pulau Seribu, kecil-kecil gitu ya. Terus kemudian ya kalau masyarakat lokal itu ya kita juga ada beberapa air terjun, gunung gitu ya.
Tapi yang saya pengen dorong sebenarnya wilayah kawasan pantai. Dan kita ada salah satu destinasi namanya di Desa Kelawi, Minangrua ya. Itu pernah dinobatkan pantai terbaik nomor 2 oleh Kemenpar di tahun 2023 seingat saya. Dan pantainya putih pasirnya. Nah, berarti sebenarnya selama ini orang-orang mungkin taunya di wilayah timur lebih bagus pantainya, ternyata di Lampung Selatan juga banyak pantai-pantai yang bagus gitu ya. Ini berarti pure dikelola oleh Lampung Selatan sendiri atau seperti apa, Mas? Mostly Pok Darwis. Mostly Pok Darwis, tapi ada beberapa spot juga yang memang dikelola oleh pihak swasta gitu. Supaya masyarakatnya bisa mendapatkan impact lah. Atau ini juga nggak promosi mungkin di media sosial atau seperti apa? Kayaknya baru pas zaman pemerintahan saya ini aja nih exposure-nya yang paling gila. Belum. Makanya ini benar-benar tumbuh secara organik aja. Gitu begitu saya diberikan amanah menjadi bupati, setelah dilantik saya sambil mapping kira-kira potensi apa yang menjadi kekuatan Lampung Selatan. Akhirnya ketemunya ya sudah pariwisata. Memang alamnya saya nggak bohong, bagus gitu. Ini memang sesuatu yang memang sudah bagus ya, kenapa nggak kita manfaatin untuk sesuatu yang berdampak bagus juga gitu ya, Mas? Dan kebetulan kan saya sama istri itu suka traveling. Sebelum saya jadi bupati kan, saya suka traveling sama istri kan. Jadi kita juga bisa merasakan ini bagus atau enggak tuh bisa feeling lah. Gitu. Berarti emang jiwa-jiwa travelingnya sudah ada. Jadi melihat sesuatu yang asik untuk healing, untuk liburan, jadi mulai ini kayak masih apa ya? Masih mentah nih, masih bisa diolah nih kayaknya. Waduh, keren banget kalau di konsep gitu. Oke, tapi kalau tadi kan di awal ya, Mas Egy, kita udah ngomongin soal kendala dari SDM, gitu kan. Kalau tadi kita bahas gitu ya, bagaimana koordinasi dengan SDM. Nah, ini kalau untuk kendala yang dihadapi dalam membangun agrowisata ini selain SDM mungkin apa sih, Mas? Jadi kan kalau membangun pariwisata itu ada 3 faktor krusialnya, 3A itu kita sebutnya triple A itu, amenitas, aksesibilitas, sama atraksi kan. Jadi kan yang saat ini berjalan, yang sudah ada itu baru objek-objeknya. Nah, memang ada beberapa aksesibilitas, jadi akses jalan infrastrukturnya yang harus kita tingkatkan, penerangan, jalannya lebih mulus, kemudian jalannya diperlebar. Nah, ini yang menjadi salah satu challenge kami dengan di tengah keterbatasan fiskal yang kami hadapi. Kemudian yang kedua, dari sisi atraksi yang perlu di standar agar lebih baik atau lebih nyaman untuk dinikmati oleh pengunjung ini. Kalau sekarang ini kan masih sifatnya organik dan standarnya masih standar lokal aja gitu. Nah, ini yang kita lakukan pembenahan. Kemudian satu lagi dari sisi ekosistem HoReCa, hotel, resto, cafe. Jujur di tempat kami masih kurang. Maka oleh karena itu dengan program yang saya canangkan inilah sebuah opportunity untuk pihak swasta ikut andil, bisa ikut terlibat gitu ya, kalau yang memang bergerak di bidang HoReCa. Karena 2024 saja jumlah wisatawan kami itu 1 tahun 1,5 juta. Tetapi fakta datanya length of stay mereka tuh hanya 2-3 jam maksimal. Jadi belum nginep. Kenapa belum nginep? Bukan nggak ada tempat penginapan, ada. Tetapi secara quality standarnya dan kuantitinya ini belum memenuhi ekspektasi wisatawan. Nah, makanya ini kan opportunity sebenarnya kalau buat bisnis kan. Nanti ada cottage atau villa atau mungkin hotel bintang 5 gitu ya, Mas, nanti di sana gitu. Tapi ada rencana untuk narik investor untuk bangun itu? Ada lagi ongoing. Ada beberapa kawan-kawan juga saya ajak dan mereka begitu datang, ya itu mereka feel amazing juga. Oh iya, kok indah ya gitu ya. Oke, berarti menarik gitu ya, karena bukan hanya tadi kendalanya ya karena penginapan, karena wisatawannya juga tidak menginap gitu ya. Tapi ada lagi nggak sih, Mas, mungkin dari pembaruan dari segi kawasan? Mungkin kan orang banyak yang senang dengan pantai-pantai yang ibaratnya masih tanda kutip yang perawan gitu, jadi masih belum gitu ya. Yang terus yang hidden gem gitu-gitu. Ada kita beberapa. Tadi pas lagi ngobrol-ngobrol juga ada salah satu spot yang masih hidden gem, tapi jangan disebutin nanti udah nggak hidden gem. Kita konsep dulu, baru nanti kita expose lah. Ada tadi beberapa. Banyak berarti di Lampung Selatan soal hidden gem ini ya. Banyak sekali. Jadi ya memang hidden gem ini kan karena secara aksesibilitas juga belum terbentuk ya. Jadi harus jalan kaki situnya.
Tapi itu malah justru menambah kepuasan ya, udah capek-capek jalan ternyata menemukan keindahan alam yang begitu luar biasa. Worth it nggak? I think depend on segmentation ya. Kalau udah yang kelas A plus tuh biasanya yang udah pengen ya udahlah. Semuanya all about service gitu kan dilayanin. Ya, atau mungkin buat traveler yang kayak mencari hidden gem jauh-jauh gitu ya. Bisa ya, itu beda ini ya. Oke. Dan terakhir Mas Egy, mungkin apa harapan Mas Egy ke depannya untuk pengembangan agroediwisata di Lampung Selatan? Tentu harapannya yang pertama, segala program yang sedang kami lakukan ini dan sedang kami jalankan, setiap program yang kami lakukan ini sebenarnya saya punya 2 parameter besar, Mbak. Yang pertama itu impactful terhadap local people, ya local empowerment-nya terangkat. Yang terakhir, ya kedua ini adalah sustainable. Dan tentu dari kedua hal ini, endingnya adalah Kabupaten Lampung Selatan ini menjadi kabupaten yang maju. Masyarakatnya sejahtera, standar hidupnya lebih baik, dan tentu ini bisa menjadi sebuah kabupaten percontohan nanti di tingkat nasional. Oke, jadi makin kalau mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Mas Egy ini semakin penasaran untuk segera berkunjung ke Lampung Selatan, mungkin akan diundang next time dengan gitu. senang hati. Iya, terus apalagi ngelihat tadi tantangannya dan tentunya perkembangan teknologi ini juga yang harus dimanfaatkan dan disosialisasikan kepada SDM di sana gitu ya Mas ya, bagaimana agroediwisata ini bisa menarik wisatawan. Kalau tadi sesuai perbincangan kita, kalau misalnya mau nerapin hashtag kabur aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Kabur aja dulunya ke Lampung Selatan. Nanti disambut sama Mas Egy langsung di sana gitu ya. Tentunya kita akan beri semangat kepada Mas Egy, semoga program agroediwisata ini menuju Lampung Selatan maju ini berjalan dengan lancar begitu ya. Semoga didukung juga oleh para warga-warga Lampung Selatan ini ya, yang punya sumber daya alam yang harus dimanfaatkan gitu. Baik, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan terima kasih Mas Radityo Egy Pratama sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan mengenai tema kita di pagi hari ini, agroediwisata menuju Lampung Selatan maju. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri, sehat selalu dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh